Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are all fine. Today I would like to tell you about cause and effect. Cause and effects. What is cause and effect? Apa itu cause and effect? Kalau di dalam bahasa kita itu sebab akibat. Let's see the basic competence. The basic competence of cause and effect here menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu untuk KD 3.7. Kemudian yang 4.7 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindak memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu KD yang akan kita bahas nanti terkait dengan cause and effect. Baik, selanjutnya, what are actually cause and effect? Sebenarnya apa makna dan definisi cause and effect itu sendiri? Ya, cause is why something happens. Mengapa hal itu terjadi? While effect, ya, effect is the result of what happened. Hasil apa yang terjadi. Jadi cause and effect are some things that always come together. Selalu bersamaan, selalu datang bersamaan. Ada penyebab, pasti ada akibat. Ada akibat dan juga ada efek. Ada sebab, ada efek, ya, maaf. Jadi cause and effect always come together. Ya. Because effect always have causes, and causes always lead to the effect. They always come together, as I said before. Jadi selalu bersama, selalu datang bersama-sama. Ada penyebab, pasti ada akibatnya, ada efeknya, ada hasilnya. Ya. Jadi itu selalu datang bersama. Okay, next. Have a look these pictures. Ada dua kejadian di sini, ya. Ada dua kejadian, ada dua kegiatan di sini, ya. Satu ada orang yang sedang kehujanan di situ, kemudian yang kedua ada gambar makanan di sini. Ketika if we make sentences by using cause and effects, kira-kira seperti apa kalimat ini yang bisa menunjukkan sebab akibat? Atau sebelumnya kalian harus tahu, you should identify which one the cause, which one is the effect. Kira-kira dari gambar dua ini penyebabnya mana dan hasilnya atau efeknya mana? Ya. Jadi kalau kita jadikan sebuah kalimat ini bisa menjadi seperti ini. Because it rains, the picnic is cancelled. Karena hujan, maka piknik itu dibatalkan. Jadi penyebabnya mana? Hujan. Hujan sebagai penyebab, kemudian mengakibatkan piknik itu ditunda atau dibatalkan. Ya. Jadi itu adalah dua kejadian yang selalu datang bersama-sama. Cause and effect. Oke, saya pikir ini bisa dipahami, ya. Kemudian berikutnya beberapa contoh tentang kalimat yang menunjukkan sebab akibat di sini, ya. Have a look this examples. Yeah. We have Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many of them. Ya. Di situ ada dua kegiatan atau dua kejadian, ya, dua kalimat. Yang satu menunjukkan sebuah penyebab, kemudian yang kedua efek atau akibat.
Ya. Di sini ya, cause and effect-nya, people kill too many of them. Sumatran tigers are almost extinct. Ya. Penyebabnya banyak orang-orang membunuh terlalu banyak Sumatran tigers. Kemudian Sumatran tigers are almost extinct sebagai akibatnya. Ya. Next, since they are in love, they forgive each other's mistake. Itu juga ada dua kalimat. Yang satu menunjukkan penyebab, yang kedua efek atau akibat. Ya. Karena mereka jatuh cinta, mereka saling memaafkan. Cause they are in love, ya, penyebabnya efek, they forgive each other's mistake. Maka mereka memaafkan kesalahan mereka, saling memaafkan. Yang ketiga, early men learn to grow food, and as a result, their life became easier. Their life became easier. Which one is the cause? Yeah. Early men learn to grow food. Ini sebagai penyebabnya. Maka hasilnya apa? Efeknya, their lives became easier. Itu contoh-contoh beberapa kalimat yang menggunakan cause and effect. Saya harap kalian semua bisa memahami cause and effect ini. Kemudian berikutnya ya, signal words. Ya, ada beberapa ungkapan yang bisa kalian pakai untuk menggunakan cause and effect ya. Di sini signal word for cause, untuk penyebab ya, bisa menggunakan because, since, as, for, due to, because of, thanks to, owing to, etc. Kalian bisa menggunakan itu ketika kalian menyusun sebuah kalimat cause, penyebab ya. Kemudian ada signal words for effect ya, as a result of, consequently, therefore, thus, so, etc. Jadi ada beberapa ungkapan ya, signal words that we can use in making cause and effect sentence. Okay, next. Ways to make cause and effect. Beberapa cara bagaimana kita menyusun kalimat cause and effect. Di sini ada beberapa formula. We have some rules. Ya. Because, since, as, for, they have the same meaning. Artinya sama mereka. Karena ya. Because, since, as, for, karena. If you use this, so the sentence should be followed by subject and verb. Maka harus diikuti oleh subjek dan kata kerja. Artinya di dalam kalimat, setelah diikuti because, since, as, for, maka setelah itu harus kalimat, bukan noun atau noun phrase. Harus lengkap subjek sama kata kerja. Next, it is the different ones, because of, due to, owing to, and thanks to. Yeah. Because of, due to, owing to, and thanks to. It should be followed by noun or noun phrase. Yeah. Noun or noun phrase. Do you know noun phrase? Noun phrase, gabungan kata yang lebih dari dua kata. Itu disebut noun phrase. Kalau noun hanya kata tunggal, ya, ketika ada dua kata yang bergandengan, maka disebut noun phrase. Contoh ya di sini ya, untuk yang because it rains, the picnic is cancelled. Jadi setelah because di sini ada subjek sesuai ini ya. Kemudian ada kata kerja.
kerja. Ya. Koma, the picnic is cancelled. Oke. Bagaimana kalau because ini saya ganti dengan menggunakan di antara salah satu ini? Ya. For example, we use because of. Ya. We can use due to, owing to, or thanks to. Ya, bisa pilih salah satu di antara ini ya. For example, because of the rain, the picnic is cancelled. Jadi setelah because of ini ada dua kata di sini ya, yang gabung, yang gandeng jadi satu. Itu disebut noun phrase, bukan kalimat, noun phrase. Okay. Because of the rain, the picnic is cancelled. Next, many species are becoming extinct since the rainforests are being destroyed. Since artinya tadi karena ya. Jadi karena di sini banyak ya. So after since, your subject. Subjeknya mana ya, ini ya subjek. Kemudian predikatnya mana ini ya, atau kata kerja ini. Kita coba since kita gunakan di antara salah satu ini, kita pakai di sini pakai due to. We use due to ya. Due to destroyed rainforest, many species are becoming extinct. So after due to here should be noun phrase. Ada dua kata seperti ini. As I said before, there are two words. It is combined together. Yeah, okay. Next, the bird cannot fly, for it is in the cage. Yeah. For artinya juga karena. Due to in the cage. Ya. Seperti di atas, ini ada tiga kata jadi satu. Ya, ini ada tiga kata jadi satu, disebut noun phrase ya. Seperti ini noun phrase ya. Due to in the cage, the bird cannot fly. Jadi itu struktur di dalam membuat kalimat menggunakan signals ya. Beberapa ungkapan ini ya. Jadi berbeda menggunakan because of, since, as for, due to, owing to, and thanks to. They are different. Okay. Ya, next. Ya, ada beberapa latihan ini ya. We have exercises. Ya, write the cause and the effect for each sentences. Ya, sini ada kalimat Dahlan cars had a flat tire, so he called a tow truck. Coba cari mana kira-kira di antara dua kalimat ini yang cause dan kemudian yang effect. Nah, di sini ada dua kalimat, satu sebagai penyebab, satu sebagai akibat. Kemudian Dante was hungry because she skipped lunch. Dante lapar karena dia tidak makan. Ya. Sini juga ada dua. There are two sentences. Ya. The first one can be, the second one will be cause, and the second one will be effect. Ya. Okay. Dave studied his spelling word and he got an A on the test. Nah, sini juga ada dua kalimat ini. Tentunya ada cause dan effect. Kemudian yang terakhir di sini ada we have Santi was happy since her father gave her a new phone. Nah, Santi bahagia karena ayahnya memberinya telepon baru. Also, the sentence contain cause and effect. Okay. Let's see the answer of these sentences. Jadi kira-kira untuk yang pertama ini cause-nya mana, efeknya mana? Cause-nya Dahlan's car had a flat tire. Kemudian efeknya he called a tow truck.
Ini sebagai penyebabnya adalah sebagai penyebabnya adalah ini ya, kalimat pertama, kemudian efeknya atau hasilnya dari kalimat yang ini ya. Next, Danti was hungry because she skipped lunch. Because she skipped lunch, ya, karena dia tidak makan siang. Danti was hungry, dia lapar, gitu ya. Kemudian ya, Dave studied his spelling word and he got an A on the test. Cause ya, Dave studied his spelling word. Ini penyebabnya ya. Kemudian efeknya, he got an A on the test. Okay, ya. The last one, Shanti was happy since her father gave her a new phone. Cause her father gave her a new phone, ya. Ini sebagai cause-nya ya. Next, the effect, Shanti was happy. Itu adalah beberapa latihan yang bisa kalian pahami mengenai penggunaan cause and effect. Jadi harapan saya kalian bisa memahami penggunaan cause and effect. Yang paling penting adalah struktur yang sudah saya jelaskan tadi. Penggunaan because and because of tentu berbeda ya. Since, as for itu juga berbeda. Due to, owing to, and thanks to, mereka juga berbeda. Jadi pahami struktur penggunaannya, pahami rumusnya, kemudian aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti yang katakan bahwasanya cause and effect always come together. Tidak akan pernah datang sendiri, pasti akan datang bersamaan. Ada penyebab, pasti ada efek. Ya, ada hasil yang akan ada akibat yang akan dihasilkan. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you for watching this video. Thank you for watching this video. I hope you can enjoy this video and you will understand more about cause and effect. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.